Bab 1126. Jangan tanya. Karena sudah begini, Paman Nan merasa dia tidak perlu bicara lagi pula dia sudah terlalu tua untuk membicarakan masalah antara pria dan wanita, dan Tuan Han seharusnya bisa mengurusnya sendiri. Setelah melihat Gita naik ke atas, Andri Han meminta Paman Nan untuk pergi. Gita kembali ke rumah tanpa alas kaki dan dengan putus asa. Dia melepas sepatunya ketika masuk ke mobil, dan bahkan tidak mengambil sepatunya ketika dia pergi. Jadi dia berjalan ke pintu tanpa alas kaki, lalu membuka pintu dan memasuki rumah. Ketika dia baru saja memasuki rumah dan menutup pintu, dia berbalik dan melihat Hani Luo berdiri tidak jauh di depannya. Dia melingkarkan tangannya di depannya dan menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu. Akhirnya mau kembali. Masih memakai gaun yang begitu indah. Apakah orang yang mengantarmu kembali? Jangan tanya apa-apa, jangan katakan apa-apa. Tidak ada. Ketika dia mengatakan itu, Gita sedikit bersemangat dan menyela kata-kata Hani Luo. Hani Luo baru sadar kalau wajah putrinya sedikit pucat, dan matanya merah saat dia berbicara. Dia tercengang dan melangkah maju dengan cepat. Ada apa? Ketika dia melihatnya keluar di sore hari, dia jelas senang. Mengapa dia menjadi seperti ini ketika dia kembali? Hani Luo tidak yakin apa yang salah dengannya, tetapi melihat mata putrinya merah, sebagai seorang ibu, dia sangat cemas, jadi dia hanya bisa terus bertanya, apakah sesuatu terjadi? Kamu pergi dengan siapa? Apakah orang yang mengantarmu pulang tadi menindasmu? Kalau Hani Luo tidak bertanya sih tidak apa-apa, Gita dapat menjaga emosinya, bahkan berjalan kembali ke kamarnya tanpa ekspresi, mandi dan kemudian berbaring secara mekanis. Siapa tahu, begitu orang yang dicintainya peduli, tali yang menahan semua di hatinya akhirnya tidak kuat dan putus. Dia membuka bibirnya sedikit, dan ingin mengatakan sesuatu kepada Hani Luo, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, air matanya jatuh terlebih dahulu, dan kemudian jatuh seperti butiran hujan, dan tidak bisa dihentikan. Hani Luo buru-buru menyeka air matanya. Jangan menangis, beritahu ibu dengan jelas apa yang terjadi. Hiks, Gita ingin mengatakannya, tetapi dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Tubuhnya hanya bisa bersandar ke dalam pelukan Hani Luo. Hani Luo membuka tangannya untuk menerimanya, dan bahunya dengan cepat basah. Dia ingin bertanya, tetapi ketika dia melihat penampilan putrinya saat ini, dia merasa anaknya juga sedang sakit hati, jadi dia hanya bisa berhenti bertanya. Dia dengan lembut menepuk bahu Gita. Gita, kita tidak membicarakannya, jangan menangis, oke? Tadinya ayah Zhou hampir tertidur di kamar, tapi dia mendorong pintu keluar untuk melihat keadaan. Begitu dia melihat putrinya menangis begitu parah, dia pun berjalan ke arahnya. Tapi Hani Luo memberinya isyarat untuk tetap di tempatnya dan menyuruhnya untuk kembali ke kamar, jangan sembarangan keluar. Meskipun ayah Zhou tidak berdaya, dia tetap kembali ke kamar. Gita tidak tahu berapa lama dia menangis, bagaimanapun, dia dibawa kembali ke kamar oleh Hani Luo, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk mandi, jadi dia berbaring di tempat tidur mengenakan gaun putih itu. Kamu pasti lelah kan? Bagaimana kalau kamu tidur dulu dan mandi ketika kamu bangun? Gita mengangguk, matanya sedikit bengkak karena menangis, dan dia tampak kasihan ketika berbaring di sana. Hani Luo merasa sedih tanpa alasan, mengambil handuk basah untuk membersihkan wajahnya, lalu menyentuh dahinya, dan berkata dengan lembut, tidurlah dengan nyenyak, ibu ada di sini untuk menjagamu. Gita memejamkan mata, tetapi tangannya masih memegang tangan Hani Luo. Mungkin karena lelah setelah menangis, dia segera tertidur. Ketika ayah Zhou mendengar di luar sudah mulai tenang, dia diam-diam berjalan keluar, lalu pergi kamar Gita untuk mengintip. Ketika Hani Luo mendengar gerakan yang datang dari luar, dia menoleh dan memelototi ayah Zhou, menyeringai dan memberi isyarat padanya untuk kembali ke kamar dan pergi tidur. Siapa yang tahu kalau ayah Zhou malah masuk? Ada apa? Dia bertanya.
Hani Luo memelototinya dan berbisik, apa yang kamu lakukan di sini? Bukannya aku menyuruhmu kembali tidur. Ikut campur saja deh. Ayah Zhou. Apa yang namanya ikut campur? Gita kan juga putriku, masa aku tidak boleh peduli? Hani Luo, sudah larut malam, apakah kamu tidak melihat putrimu sudah tidur? Kamu mau peduli apa? Ayah Zhou terkejut dan memutuskan untuk tidak lanjut berdebat dengan istrinya, lalu matanya tertuju pada Gita. Hani Luo sudah menyelimutinya dengan selimut, hanya menunjukkan wajah kecilnya di luar. Ayah Zhou dengan jelas melihat bahwa mata Gita merah, sebenarnya apa yang terjadi? Mengapa putriku menangis? Siapa yang menindasnya? Berpikir tentang hal itu, Hani Luo yakin bahwa Gita sudah tertidur, jadi dia perlahan-lahan menarik tangannya, dan kemudian memberi isyarat agar Ayah Zhou pergi bersamanya. Keduanya keluar dengan lembut, lalu menutup pintu, dan duduk di ruang tamu. Apa yang terjadi? Kamu ingin membuatku cemas ya, putriku menangis seperti ini. Apakah aku sebagai ayahnya tidak boleh tahu? Mendengar ini, Hani Luo mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan tenang, kamu cemas apa? Jika aku tahu, apakah aku tidak akan memberitahumu? Mood Gita sudah aneh ketika dia kembali, begitu aku mulai bertanya, dia mulai menangis. Oh, apakah kamu ingin aku terus bertanya pada putriku saat dia sedang menangis? Ayah Zhou, aku bertanya padamu kan karena aku kira kamu tahu, makanya aku terus bertanya. Aku juga tidak tahu apa yang salah dengannya, bagaimanapun, moodnya tidak baik, sepertinya itu masalah cintanya. Ketika dia mendengar soal masalah cinta, Ayah Zhou segera takut, oh, putriku sudah besar ya. Hani Luo, biarkan dia tidur nyenyak dulu, dia sudah lelah menangis, sisanya mari kita bicarakan besok. Oke, tunggu besok saja. Tapi ingat ya, jika dia tidak ingin mengatakannya, kamu tidak boleh memaksanya. Ayah Zhou, kamu kira aku orang apa? Apakah aku orang seperti itu? Benar-benar deh. Akhirnya Ayah Zhou kembali ke kamar dengan kesal, tetapi Hani Luo malah duduk di kamar dan menghela nafas. Dia tidak memberitahu Ayah Gita mobil yang dia lihat di lantai bawah tadi. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang mobil, tapi Ayah Zhou menyukai mobil dan sering memberitahu Hani Luo soal mobil, jadi ketika Hani Luo melihat mobil itu, dia bisa melihat kalau mobil itu mahal. Keluarga mereka adalah keluarga biasa, jadi mereka bisa memiliki hubungan apa dengan keluarga seperti itu. Palingan Gita yang memiliki hubungan dengan mereka, tetapi Gita malah sangat sedih sekarang. Sepertinya itu bukan hal yang baik. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk tetap berada di sisiku? Aku telah menolakmu berkali-kali, apa kamu tidak dapat memahami bahasa manusia? Atau apakah kamu sangat bodoh sehingga kamu tidak bisa mengerti kata-kata ini? Lihat wanita itu, dia sangat lucu, dia terus menempel padanya setelah ditolak berkali-kali, tidakkah dia tahu apa itu rasa malu? Aku rasa dia tidak tahu malu. Padahal orang itu sudah mengatakan dengan jelas kalau dia tidak menyukainya, tapi dia masih menempel padanya, anjing pengikut saja tidak semenyebalkan dia. Muraha. Tidak tahu diri. Jika aku jadi dia, lebih baik aku mati. Gita membuka matanya dan terbangun dari mimpi buruk. Bersambung.